بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الحاضرون، إني أوصيكم والنفس وإياي بتقوى الله في كل وقت لعلكم ترحمون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار hum fiha khalidun. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah, semoga kita semua diselamatkan dan dirahmati dan juga diselimuti dengan berkahnya. Itulah yang kita ucapkan kepada teman sebelum kita membicarakan yang lain. Doa terindah bagi seorang mukmin: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tiga pasang ini akan diberikan oleh Allah karena ketaatan kita, kita selamat, kita dirahmati, dan kita mendapatkan berkah. Itu artinya dalam bahasa Minang, awak labasanda kenang gadang bagantuang kenang tinggi. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu kekuatan yang mampu melawan kudrat Allah itu. Kepada zat itulah kita memuji, kepada zat itu kita bersyukur, dan kepada zat itu kita minta pertolongan dan perlindungan. Kemudian setelah kita puji Allah, kita berselawat kepada Nabi sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 256 yang kita bacakan tadi. Konsekuenlah kita menjadikan Allah sebagai pemimpin tunggal. Dalam ayat tadi Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Karena Allah itu satu, maka Allah menyebut orang beriman itu pemimpinnya Allah, wali. Tapi ketika orang kafir,
karena orang kafir itu banyak yang disembahnya, maka di sini Allah mengistilahkan walladzina kafaru auliya. Wali jamaknya auliya. Jadi Tuhan orang kafir itu banyak. Suatu saat dia bertuhan kepada uang, suatu saat bertuhan kepada pangkat, suatu saat bertuhan kepada atasannya. Dia lebih takut menyanggah atasannya daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, segala Tuhan yang berbentuk-bentuk bermacam-macam tadi, itu namanya di dalam Al-Quran taghut. Maka banyak sekali orang yang menyembah itu, maka disebut aulia. Tapi orang yang mengikuti Allah, tidak ada Tuhan yang lain selain dari Allah, istilahnya di sana wali. Allah yang memimpinnya. Apa bedanya orang yang dipimpin Allah dan yang dipimpin oleh tagut? Orang yang dipimpin Allah yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, akan dikeluarkan oleh Allah dari alam yang gelap gulita kepada alam yang terang benderang. Tapi kalau orang kafir, kaum muslimin, karena Tuhannya banyak, dia akan dikeluarkan pula ke tempat yang banyak. Maka di sana ndak yukhrijuhum, tapi yukhrijunahum. Kalau Allah mengeluarkan tadi yukhrijuhum, tapi kalau Tuhan-Tuhan yang banyak yang mereka persekutukan dengan Allah itu disebut yukhrijunahum. Mereka itu akan dikeluarkan oleh Tuhannya tagut itu minan nuri ila zulumat, dari alam yang terang kepada alam yang gelap gulita. Apa yang disebut alam gelap gulita? Kaum muslimin, adalah suatu alam yang tidak ada penerangan, sama dengan pandangan mata kita. Kalau malam hari kita tidak punya lampu, walaupun kita berdekatan dengan teman, kita tidak akan bisa bagaimana melihat wajahnya karena gelap. Begitu juga hati kita, kalau tidak disinari iman, tidak dibantu oleh Allah, hati itu akan gelap. Orang yang berhati gelap, dia bisa membunuh istrinya, bisa membunuh ibunya, bisa membunuh ayahnya, bisa membunuh saudaranya, bisa membunuh kawan seprofesi dengannya. Kaum muslimin yang selama ini mereka kabuki sama mendaki, kalurah sama menurun, tasia sama angui, malalah sama patah, manyuruk sama bungkuk, tatungkui sama makan tanah, tati lantang sama minum mambun. Tapi karena hatinya sudah gelap, maka teman ini dianggap musuh, maka dibunuhlah dengan kejam sekali. Itu bahayanya kalau hati gelap. Kaum muslimin, siapa yang berhati gelap ini? Orang yang menjadikan pemimpinnya tagut. Tagut-tagut itu adalah barang sesuatu yang dicintai, melalaikan dia mengingat Allah yang sebenarnya. Itu tagut. Sudah kita uraikan tadi pada saat-saat khutbah kita mulai. Dia bisa pangkat, dia kedudukan, bisa uang. Kaum muslimin, putusnya kasih sayang, hancurnya persaudaraan, itu banyak asalnya dari uang itu sendiri. Malah keluarga bisa pecah di dalam kehidupan yang selama ini rukun, karena barang-barang yang menempel itu dalam hidup lebih dicintai dari orang yang memberikan kehidupan. Siapa yang memberikan kehidupan? Adalah Allah. Kepada Allah itulah cinta kita jangan sampai luntur. Kalau tidak luntur cinta kita kepada Allah, maka kita akan tetap dibimbingnya
dari yang gelap itu kepada yang terang. Kaum muslimin yang terhormat, bagaimana seharusnya cinta kepada Allah itu setelah dia memanggil seperti Jumat ini, yang mengumandangkan azan tadi muazin. Di zaman Rasulullah yang paling indah suaranya muazin itu namanya Bilal. Maka sampai sekarang orang kita, orang yang mengumandangkan azan ini disebut Bilal. Padahal Bilal itu nama seseorang yang suaranya indah mengumandangkan azan. Kalimat azan itu sangat luar biasa. Pertama, kita diingatkan dengan Allahu Akbar. Apa itu Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Jabatan kecil, rumah indah kecil, mobil mengkilat kecil, istri cantik kecil, harta benda kecil. Maka yang besar itu Allah. Kalau azan sudah berkumandang, tinggalkan yang kecil-kecil itu, maka penuhilah panggilan yang maha besar, yaitunya Allah. Untungnya bukan untuk Allah, tapi untungnya untuk kita. Coba Bapak resapi, ketika Bapak duduk antara dua sujud, apa yang Bapak baca? Rabbighfirli warhamni. Apa artinya? Ampunkan saya ya Tuhan dan masukkan saya ke surga. Ketika Bapak mensalatkan mayat, redaksinya yang berbeda. Allahumma gfirlahu, ampunkan mayat ini, warhamhu, dan masukkan dia ke dalam surga. Kalau orang tidak salat, kapan dia membaca itu? Kalau tidak ada membaca itu, bagaimana dia akan masuk surga mendapat ridha Allah? Tapi orang salat 17 rakaat salat wajib ditambah dengan salat sunat. Berapa kali lidah kita membaca Rabbighfirli warhamni? Kemudian setiap ada kita mensalatkan mayat, berapa kali kita membaca itu selama hidup? Para jamaah yang terhormat, maka Allahu Akbar itu mengecilkan semua yang menempel dalam hidup kita. Kemudian dalam kalimat azan tadi diulangkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa artinya? Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang patut diibadahi, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan itu banyak, bisa pohon, bisa keris, bisa batu cincin, dan bisa binatang peliharaan yang dicintai lebih dari mencintai iman. Kaum muslimin yang terhormat, itulah Tuhan yang banyak yang akan menyesatkan kita tadi. Kita singkirkan itu semua. Aku bersaksi Tuhan yang pantas diibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diulang dalam kalimat azan setiap waktu masuk. Jadi orang yang tidak mau hadir dalam panggilan Allah itu berarti ucapannya itu sebatas lidah dan batasnya kerongkongan, tidak meresapi jiwa raganya yang sebenarnya dikuasai oleh Allah itu sendiri. Kaum muslimin, orang menyampaikan khutbah ini, bapak-bapak, itu menyampaikan pesan Allah. Tapi mungkin bapak ada membaca orang sedang berkhutbah meninggal, sehingga khutbahnya tidak selesai. Kenapa? Yang berkuasa Allah. Andaikan ketika itu malaikat maut dilihatnya, nyo mengecek khutbah ambo alun selesai lah, sudah salam lah ngo ambo diambil bego. Tapi di lauhul mahfuz rohnya hanya sampai di sana. Walaupun khutbah belum selesai, dia rebah begitu saja disambut oleh jamaah di bawah. Itu tidak 1-2 kali terjadi lagi. Begitu roh itu kalau sudah sampai janjiannya. Kaum muslimin, walaupun yang berkhutbah, walaupun yang berkata-kata berpidato di atas mimbar itu seorang jenderal berpangkat berbintang 4 atau 5, kalau ajalnya telah sampai, saat itu dia akan terjatuh dari mimbar. Maka banyaklah pekerjaan kita yang baik-baik.
Yang tua-tua ndak usah kerja kita melagu juga lagi. Ada saya lihat kalau pergi balik ndak senang hatinya kalau ndak menyumbang lagu. Padahal umurnya telah tua. Kaum muslimin, kalau tua itu banyaklah menyebut nama Allah. Jangan bernyanyi juga lagi. Kenapa? Karena umat Muhammad itu mengikuti nabinya. Nabi berapa umurnya? Hanya 63 tahun. Umatnya tidak akan jauh lebih dari itu. Maka kita yang telah berusia 70 tahun seperti saya ini sudah melebihi umur Nabi. Kaum muslimin, kalau umur 70 tahun ini famili kita meninggal, tidak perlu diratapi lagi. Kenapa? Umurnya telah berlebih dari Nabi sebanyak 7 tahun. Untuk apa ditangisi lagi? Sedang Nabi kekasih Allah hanya diberi umur 63 tahun. Maka kita yang telah berusia lanjut, yang telah tua renta, yang telah banyak penyakit ini, jangan kita menyumbangkan lagu juga di setiap kenduri, tapi lantunkanlah doa. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa. Bahagiakanlah pengantin yang saya hadiri kendurinya ini seperti bahagianya kakek kami, nenek kami Adam dan Hawa. Itu yang akan kita baca. Kaum muslimin yang terhormat, kalau kita seperti itu berarti kita mendengarkan panggilan Allah. Allah akan tetap mengeluarkan kita dari yang gelap kepada yang terang. Kemudian dalam kalimat azan tadi ada kalimat yang dibaca oleh muazin, hayya 'alas salah. Mari kita salat. Kenapa itu diulang setiap waktu? Kenapa tidak satu maghrib, satu subuh saja? Karena salat itu yang diperiksa nanti di hari kiamat sebelum amal kita yang lain. Kalau salat kita itu beres, amal yang lain diterima oleh Allah. Kalau salat itu tidak dilakukan, amal yang lain berapapun dermawannya kita, membantu orang setiap hari dengan uang, tetapi orang yang membantu itu tidak salat, artinya jiwanya yang halus tidak terhubung dengan Allah, maka amalnya akan tertolak. Itu yang diingatkan setiap waktu. Yang kedua, hayya 'alal falah. Diingatkan oleh muazin lagi, mari kita rebut kemenangan. Coba Bapak lihat di rumah nanti surat Al-Mu'minun, orang menang itu bagaimana? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang yang beriman. Orang beriman itu tidak ada yang rugi. Allah mengatakan pertama dengan kalimat yang ditegaskan qad. Sungguh beruntunglah orang yang beriman itu. Yang pertama itu poinnya, orang beriman yang beruntung itu siapa? Bukan orang kaya. Alladzina hum an salatihim khashi'un. Orang yang pada salatnya itu dia khusyuk. Ya kan? Jadi kalau orang tidak salat, di mana datang khusyuknya? Maka orang salat akan berusaha untuk khusyuk. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Yang kedua, siapa orang yang beruntung itu? Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Yang diucapkannya setiap hari itu perkataan yang baik, yang tidak berguna tidak ada diucapkannya. Perkataan yang baik. Mana yang lebih baik zikir dari lagu? Coba bandingkan. Lagu tidak akan diberi pahala oleh Allah, tapi zikir diberi pahala. Anil lagwi mu'ridun, orang yang berpaling dari kata-kata yang tidak berguna. Itu yang dibaca oleh muazin setiap dia azan. Diingatkannya, mari kita rebut kemenangan. Kemudian ditutup lagi dengan la ilaha illallah. Kenapa itu kalimat azan yang terakhir? Karena kalau kalimat itu yang kita baca, biang katabut, gantiang kaputui, rantak penyudai tanyun, kilik penyudai hujan, ketika malaikat maut mulai mencabut roh kita,
sudah tiba roh di dada ini, lidah kita membaca la ilaha illallah, kemudian itu roh berpisah dengan badan, dakhalal jannah, Bapak akan masuk surga. Jadi itu kalimat-kalimat yang diulang oleh muazin ketika azan. Tapi semuanya kah orang yang mengaku beriman datang ke masjid ini untuk salat? Tidak, Pak. Maka dia sendirilah yang rugi, dan Allah itu tetap Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita tetap yang memimpin kita Allah, maka kita bangunlah iman itu sebaik-baiknya sampai kita meninggal dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman bukan saja dibimbing Allah setiap hari ini, kalau dia kembali nanti ke alam gaib, dia beriman dan beramal saleh, ulaika ashabul jannah, dia itu akan masuk ke dalam surga. Hum fiha khalidun, tidak akan pernah keluar lagi dalam surga itu selama-lamanya. Apakah kita tidak mengharapkan ini dari Allah yang maha perkasa itu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana waghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.